dan Baht Thailand adalah sebesar 7,82% untuk ringgit Malaysia dan untuk Baht Thailand 4,39% year to date. Langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan depresiasi nilai tukar rupiah kita yang relatif baik, yaitu sebesar 2,34% year to date. Kedepan, langkah stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dan untuk mendukung upaya pengendalian imported inflation. Selain itu, upaya lain juga terus diperkuat untuk meningkatkan mekanisme pasar di dalam manajemen likuiditas dari institusi keuangan domestik dan menarik masuknya aliran portfolio asing dari luar negeri serta meningkatkan dan memperluas koordinasi di dalam rangka implementasi instrumen penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA yang sejalan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Penguatan harmonisasi dari kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan juga akan terus dilakukan. Hal ini untuk memperkuat efektivitas bauran kebijakan makro baik di dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan maupun untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Inflasi terkendali dalam kisaran sasaran. Inflasi indeks harga konsumen pada bulan Oktober 2023 tercatat pada tingkat yang rendah, yaitu 2,56% year on year. Tingkat rendah ini didukung oleh inflasi inti dan kelompok administered prices yang terjaga di tengah terjadinya peningkatan inflasi kelompok volatile food karena dampak kenaikan harga beras. Inflasi yang terjaga rendah merupakan hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap dalam kisaran sasaran yang didukung oleh kebijakan pemerintah menggunakan fiskal sebagai shock absorber dari gejolak global yang terjadi. Inflasi yang rendah juga merupakan hasil nyata dari eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berkoordinasi di dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah atau TPIP dan TPID, di mana tim pengendali inflasi pusat dan daerah melakukan perkuatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau GNPIP
di berbagai daerah. Kedepan, bauran kebijakan moneter dan fiskal serta sinergi dengan pemerintah pusat dan daerah akan terus diperkuat. Hal ini untuk mengantisipasi berbagai risiko tekanan inflasi untuk memastikan inflasi tetap terkendali di dalam kisaran 3 ± 1% pada tahun 2023 ini dan 2,5 ± 1% untuk tahun 2024. Kinerja APBN sampai dengan triwulan ketiga 2023 terjaga positif. Pendapatan negara masih tumbuh positif meskipun mulai menunjukkan tren perlambatan seiring dengan moderasi harga-harga komoditas dan perlambatan perekonomian global. Sehingga hal ini perlu diwaspadai dan diantisipasi. Kinerja belanja negara juga tetap ekspansif. Hal ini untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi kita, mendukung berbagai agenda pembangunan, dan untuk terus menjaga daya beli masyarakat. Kinerja APBN, instrumen fiskal kita, tetap terjaga baik dengan posisi surplus dari keseimbangan primer mencapai 389,7 triliun rupiah dan surplus anggaran total sebesar 67,7 triliun rupiah, atau ini artinya surplusnya 0,32% dari produk domestik bruto. Rasio utang pemerintah terhadap PDB pada akhir triwulan 3 terjaga di tingkat 37,95%, agak menurun dari periode sebelumnya. Pendapatan negara melambat, namun kalau dilihat dari pertumbuhan masih tumbuh positif 3,1%, yaitu mencapai realisasi 2.035,6 triliun rupiah. Hal ini artinya 82,6% dari target pendapatan negara di APBN telah terkumpul pada triwulan 3. Penerimaan perpajakan mencapai 1.583,3 triliun rupiah. Ini artinya 78,3% dari target APBN. Penerimaan perpajakan ini tumbuh 2,6% year on year. Pertumbuhan ditopang terutama oleh pajak penghasilan non-migas atau PPh non-migas yang tumbuhnya masih cukup kuat, yaitu 6,7% year on year. PPN dalam negeri juga menunjukkan pertumbuhan yang masih cukup kuat, yaitu 6,4% year on year. Dari sisi sektoral,